kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari para jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur dan bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia adalah Zat yang amat sangat cinta kepada kita semuanya. Kemudian marilah kita bersyukur lagi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan seorang nabi kepada kita, yaitu nabi yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Beliau amat sangat peduli kepada kita semua. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu dan kita wajib untuk mengetahui betapa cintanya, betapa pedulinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Maka kalau kita ingin mengikuti jejak langkah-langkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langkah awal terlebih dahulu adalah harus ada perasaan cinta terlebih dahulu. Setelah ada cinta, baru kita bisa mengikuti seseorang yang kita cintai. Untuk memupuk rasa cinta, maka perlu kita ini mengerti risalah perjalanan langkah-langkah yang telah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempuh. Dengan kita mengetahuinya, maka kita akan paham begitu besar pengorbanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari semuanya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat cinta kepada kita semua. Cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya orang tua kita. Cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melebihi cintanya saudara-saudara kita. Cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya istri kita kepada kita. Cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya suami kita kepada kita. Cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya anak-anak kita kepada kita. Bahkan cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya seluruh manusia di alam semesta ini. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan datang pada saat kita berada di akhirat, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Orang tua akan meninggalkan anaknya, anak akan meninggalkan orang tuanya, suami akan meninggalkan istri, istri akan meninggalkan suaminya, sahabat karib akan ditinggalkan begitu saja, dan kita akan ditinggalkan oleh para sahabat-sahabat kita. Pada saat itu yang ada pada diri kita adalah ketakutan yang besar, karena kita akan berhadapan di hadapan Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa saja yang telah kita perbuat ketika kita hidup di alam dunia ini. Allah berfirman, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni.
setiap orang dari mereka, setiap kita dari manusia-manusia, setiap manusia dari manusia yang lain pada hari itu, pada hari ketika kita berada di negeri akhirat, masing-masing kita ini akan sibuk ngurus keselamatan diri sendiri. Boleh jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, sepasang suami istri begitu setianya ketika di dunia, sehingga ketika meninggal dunia dia pesan supaya dibuatkan satu liang lahat dan dimakamkan di dalam satu kubur yang sama. Tetapi peristiwa ini ketika nanti kita semua berada di akhirat, maka semuanya sudah tidak berlaku lagi. Masing-masing memikirkan diri sendiri, bagaimana saya selamat, bagaimana saya selamat, bagaimana saya selamat. Masing-masing ingin dirinya sendiri selamat. Bahkan para jamaah yang dimuliakan Allah, berbondong-bondong manusia menemui para nabi dan rasul untuk minta pertolongan agar para nabi dan rasul memberikan syafaat. Tapi semua para nabi dan rasul angkat tangan menolak dan tidak sanggup memberikan syafaat kepada kita semua. Hanya ada satu manusia yang mulia, yang mundar-mandir dan sangat sibuk memikirkan kita. Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir cemas jika umatnya ini sampai mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memikirkan sekali ketika di negeri akhirat nanti, memikirkan keselamatan kita. Sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menangis dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memuji-muji Allah dengan puji-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Memuji-muji Allah. Baginda Rasulullah SAW memuji-muji sambil bersujud dengan sujud yang lama sekali. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Hai Muhammad, berdirilah." Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Allah, saya tidak akan berdiri sebelum apa yang Engkau janjikan pada saat ini Engkau kabulkan." Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman lagi, "Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, maka permintaanmu akan saya kabulkan. Dan berikanlah syafaat kepada siapa saja yang kamu inginkan, maka syafaatmu akan diterima." Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat di negeri akhirat nanti akan datang malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ini datang menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa jubah dan mahkota yang akan diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pun menunjukkan tempat tinggal untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah nanti di akhirat akan mendapatkan tempat, yaitu di surga Firdaus, di Jannatul Firdaus. Akan tetapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terkesan dengan jubah dan mahkota, dengan surga Firdaus, tidak terkesan sama sekali dan tidak terpikirkan oleh beliau. Yang beliau pikirkan adalah umati. Ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak akan pernah mampu membalas jasa-jasa pengorbanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan mampu membalas kerisauan baginda Rasulullah SAW. Kita tidak bisa membalas apa.
hanya karena ini, marilah kita sama-sama bersolawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepada beliau yang telah rela berkorban untuk kita semua, yang selalu memikirkan kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jika ada kata salah, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.